Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Tama dan terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, di video sebelumnya gue udah jelasin beberapa penampakan dari para YouTuber maupun tentang penampakan mengerikan ya. Dan ini adalah bagian keberapa gue nggak tahu, tapi ini gue bakalan bahas tentang 5 hantu Indonesia yang mengerikan. Dan intro. Oke, mungkin sebelum ke pembahasan gue mau kasih tahu buat kalian, jika kalian mempunyai cerita penampakan ataupun nama hantu di daerah kalian masing-masing yang sekiranya hantu itu masih belum rame lah, kalian bisa komentar di bawah aja. Dan nanti di next episode gue bakalan bahas tentang hantu yang mungkin kalian request tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Kelima, Nenek Gayung. Kisah ini sempat menghebohkan ibu kota, terutama ketika pembangunan jalur busway masih berlangsung. Beberapa pihak mengembuskan rumor bahwa hantu Nenek Gayung adalah sosok yang mencari tumbal untuk pembangunan jalur transportasi tersebut. Nenek Gayung digambarkan sebagai sosok wanita tua renta yang berdiri kebingungan di tepi jalan. Kedua tangan membawa segulung tikar dan sebuah gayung. Konon katanya kedua alat itu digunakan untuk memandikan jenazah manusia yang hendak menjadikan tumbal. Jika ada manusia yang mengajaknya bicara, sang nenek akan merenggut nyawanya dalam beberapa hari. Saking hebohnya cerita mengenai hantu Nenek Gayung ini sampai muncul film horor nasional yang menceritakan tentang Nenek Gayung. Keempat, hantu jeruk purut. Diceritakan hantu jeruk purut ini berawal dari sosok pastor yang diceritakan dari mulut ke mulut ini sebenarnya tidak dimakamkan di pemakaman umum jeruk purut. Ada cerita pastor ini sebenarnya dimakamkan di makam tanah kusir, namun berkeliaran di makam jeruk purut untuk mencari makamnya. Namun juga ada beberapa versi lain bahwa hantu kepala buntung ini berasal dari korban pembunuhan. Namun menurut versi teman gue yang tinggal di daerah makam jeruk purut, pastor itu dibunuh karena menghamili salah satu warga. Konon katanya dulu itu ada anak ustadz suka sama si pastor tersebut, tapi si pastor itu menghamili anak ustadz yang akhirnya warga tidak terima apa yang dilakukan pastor tersebut. Ustadz bersama warga memburu pastor itu dan berhasil menangkapnya. Pastor itu dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal dan mayat tubuh sama kepalanya dibuang di tempat yang terpisah. Jadi gimana pendapat kalian tentang hantu jeruk purut ini? Ketiga, Begu Ganjang. Diceritakan asal mula Begu Ganjang jika diterjemahkan secara sederhana, Begu memiliki arti hantu, sementara Ganjang adalah panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara warga untuk menjaga pertanian dan ladang. Konon hantu ini berasal dari Sumatera Utara dan juga Begu Ganjang ini memiliki banyak jenis. Ada somboan, saloben, silan, dan juga Begu Ganjang. Dari semua jenis hantu itu, Begu Ganjang lah yang paling ditakuti di warga Sumatera Utara. Hal itu dikarenakan keteledoran masyarakat dari kepercayaan pada sosok Begu Ganjang yang dulunya dijadikan untuk pengawasan, akan tetapi sekarang dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Kedua, Kuyang. Apakah lu pernah mendengar nama Kuyang sebelumnya? Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ di dalamnya yang melayang. Informasi yang gue dapat dari teman gue yang tinggal di daerah hantu Kuyang ini berasal, mereka percaya bahwa Kuyang adalah siluman yang haus dan meminta darah, khusus darah bayi dan wanita hamil. Karena keduanya masih bersih dari niat-niat jahat ataupun dosa. Menurut kisah yang beredar juga, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan melepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang terhisap, semakin tinggi pula ilmu yang mereka dapat. Pertama, Lampor. Nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar pada awalnya, namun sejak dikabarkan akan difilmkan, masyarakat pun penasaran akan terhadap sosoknya.
Ternyata Lampor ada keranda terbang yang konon katanya dikendalikan oleh malaikat pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan Lampor. Ia seringkali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika lu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap untuk tutup mata lo. Karena bisa jadi itu adalah Lampor yang mendatangi lo. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Di antara 5 hantu Indonesia, hantu mana yang menurut kalian menyeramkan? Tulis komentar lo di bawah. Dan ya mungkin segitu aja video yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah jika kalian menyuka video ini, dan klik dislike jika kalian menganggap video ini membosankan. Dan ya, gue Yudhantama undur diri. See you next video guys.